Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rina. Jadi cerita ini tuh berawal dari pengalaman saya ya. Saya ini sedang hamil. Sekarang 4 bulan. Waktu saya hamil 1 bulan itu, saya diperingati oleh nenek moyang saya untuk tidak keluar malam karena sedang hamil 1 bulan waktu saya masih 1 bulan. Dan apa kalian percaya, pamali, untuk orang yang hamil itu tidak boleh keluar malam ya. Sejak saat itu saya kurang memperdulikan itu ya. Jadi ya saya kena imbasnya lah, karena saya tidak mendengarkan ucapan nenek moyang saya. Pada saat malam itu saya memang lagi shift siang saya itu pulang kerja jam 10 malam, masuk itu jam 2 siang. Jam 10 malam itu saya pulang kerja. Setelah saya pulang, saya dicat oleh suami saya kalau dia itu sedang mancing ya. Dan saya sebenarnya tidak diperkenankan untuk ke sana, tapi ya saya mau lihat aja sambil saya lewat. Akhirnya saya mampir karena itu jalanan semak-semak ya, semak-semak kayak pemancingan empang gitu. Akhirnya saya masuklah. Saya memaksakan, saya tidak ada firasat hal-hal yang aneh-aneh. Dari situ saya nyampelah ketemu sama suami saya cuma sekitar 10 menitan di sana. Nyampe di pemancingan itu saya sekitar jam 11 malam. Pokoknya sampai 11 lewat itu saya pulang. Jam 11 lewat, suami saya karena masih di situ ya, jadi saya pulang duluan. Saya jalanlah, niat saya itu mau lewat jalanan yang mau terdekat gitu ya, tapi ternyata jalanan itu sedang ada pembangunan jalan tol. Akhirnya saya nerobos karena sesuai arahan harus lewat situ, kayak gang masjid gitu ya, lumayan kecil jalanannya. Saya masuk, itu saya sebenarnya nggak tahu jalan karena saya kira bakalan nyampe ke rumah saya ya dengan cepat gitu kan. Saya masuk gang itu, saya bingung, ini jalanan kemana. Saya lurus, saya cari orang, tidak ada siapapun, gelap ya, namanya juga jam 11 malam lewat ya. Di situ ada pertigaan, dan di pertigaannya itu lorong itu, dan itu saya benar-benar saya takut banget. Itu lorongnya itu kayak lorong jalan tol pembangunan, dan bawahnya itu banjir, benar-benar gelap, nggak ada siapapun. Saya dalam keadaan hamil 1 bulan, saya lewat situ sendirian, nggak ada siapa-siapa, tanpa lampu. Saya naik motor, saya mau nggak mau harus lewatin itu, dan saya harus pilih jalan kiri atau kanan. Pas saya mau belok kiri itu, saya lihat dari jauh banyak pohon bambu dan saya nggak berani. Akhirnya saya memutuskan untuk belok ke kanan. Setelah saya belok ke kanan, ternyata itu jalanannya itu kayak apa ya sih, kecil banget. Tapi saya lurusnya itu sampai ngelewatin gang di sebelah kiri saya, sampai mentok lah saya tuh lurus. Akhirnya saya ke jalanan buntu. Situ sebelah kiri saya itu ada rumah kosong, benar-benar kosong dan gak ada siapapun. Mau gak mau saya putar balik, dan saat saya ingin putar balik pun itu saya harus turun dari motor karena jalanannya pun sangat hancur ya, jalanannya kayak berudak-berudak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk turun, saya putar balik itu motor saya, dan di saat itu juga apa yang terjadilah.
Ya terus yang terjadi selanjutnya, ternyata itu kan karena yang saya bilang ada rumah kosong itu, yang saya masuk jalanan buntu. Saya udah putar balik mau jalan, tiba-tiba saya dengar suara gonggongan anjing itu kayak meluncur ke muka saya gitu, meluncur ke muka saya langsung, dan sampai saya dilempar dengan batu. Itu langsung saya bengong, saya bingung, sampai saya ketakutan, saya shock, saya keringat dingin entah bercampur-campur itu, saya seperti mana-mana. Saya ngebut di situ, saya langsung lurus. Saya ternyata harus ngelewatin yang tadi lagi tuh, yang lorong itu. Suasana hati saya udah gak enak ya, karena saya mikir ini sekarang udah jam berapa, saya harus lewatin itu lorong lagi. Akhirnya harus saya lewatin lorong itu. Lewatlah saya dengan suasana yang banjir itu lagi. Saya lewat itu, entah kenapa motor saya ngerasa aneh, seperti mau jatuh, tapi saya sambil gemeteran, tapi saya kayak mau jatuh, hilang keseimbangan seperti itu ya. Saya tapi bisa lewatin itu. Akhirnya saya lewat itu. Ternyata pas saya lihat, saya pakai jam tangan ya, pas saya lihat itu jam 11:30. Saya itu ternyata muter-muter di gang itu. Saya nggak kepikiran ke situ. Saya pengen nangis, teriak pun saya nggak bisa, karena percuma, tidak ada siapa-siapa ya. Akhirnya saya memutuskan untuk lewatin itu lorong. Pas saya sudah lewat, saya masuk gang lagi. Saya masuk gang, di situ saya lihat di ujung pembangunan jalan tol itu ada orang project. Akhirnya saya samperin mereka, "Oh, lewat sini mbak," gitu kan. Itu cuma ada satu orang doang, dan itu pakai topi proyek gitu ya. Itu, tapi saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh sih kalau saya nanya sama orang proyek itu. Tapi kok malam-malam gitu sendirian orang proyek itu kerja. Akhirnya saya mau tanya ya, tapi benar saya pas lewatin jalan yang sesuai dengan arahan orang proyek itu. Oh iya nih, jalan mau keluar ya kan, insya Allah. Terus saya lihat tuh kayak ada jalanan lebar gitu dari jauh. Saya keluarlah. Setelah saya keluar, ternyata sebelah kiri saya kuburan pemakaman tuh banyak banget. Tapi itu arah pulang saya, tapi saya masuknya ke pas samping banget sama kuburan itu. Akhirnya saya ngebut di situ, dan alhamdulillah saya sampai di rumah, saya selamat. Saya langsung cerita ke suami saya nangis. Ya Allah, ya itulah pengalaman saya selama saya hamil trimester awal. Dan untuk kalian, jangan bandel untuk tidak mendengarkan ucapan orang-orang yang sayang sama Anda gitu ya, yang udah memperingati. Jangan disepelekan seperti itu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.